Hai everyone, halo semua, selamat datang kembali bersama saya MPJ.BTC di Stacks Indonesia. Oke, hari ini saya akan bahas topik yang sangat menarik yang mungkin banyak orang tidak tahu ya saat ini di Indonesia. Tapi ini akan jadi the future of work, masa depan eh, dunia pekerjaan, industri gitu ya di masa depan. Yang mungkin agak berbeda banget ya sama cara kita bekerja sehari-hari saat ini gitu. Yang saya bahas adalah DAO atau Decentralized Autonomous Organization, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai organisasi otonom yang terdesentralisasi. Oke, jadi apa sih DAO ini gitu kan? Nah, mungkin teman-teman sudah sering mendengar gitu ya, kalau misalnya mungkin generasi ayah saya gitu ya, itu kalau bekerja tuh hampir seumur hidupnya gitu kan. Dalam artian bekerja, stick in one place and then they work there for like his entire life, seumur hidupnya, kemudian nanti akan pensiun gitu kan. Nah, kemudian di generasi saya mungkin ya, generasi saya atau generasi kakak saya gitu ya, bekerja berbeda gitu. Sekarang orang dengan mudahnya kayak pindah dari satu tempat ke tempat yang lain gitu kan, mencari hal yang disebut meaningful work gitu ya, meaningful work, whatever that means, apa itu arti terserah, tapi banyak orang yang kayak mencari kayak meaningful work gitu kan. Nah, kemudian maka terjadi disebut sebagai job hopping, atau kayak ingin pindah-pindah kerja terus gitu, job hopping gitu, kerja terus gitu kan. Nah, pada generasi saya terutama ya, karena saya juga mengalami juga gitu kan. Nah, kemudian di masa depan saya akan melihat ya, yang tadinya generasi sebelum kita bekerja lama sekali di suatu tempat, perusahaan gitu kan, atau suatu lembaga atau suatu organisasi. Di masa saya mungkin orang job hopping dari satu tempat ke tempat yang lain. Di masa depan lainnya orang bakal pindah dari satu DAO ke DAO yang lain. Jadi hopping from DAO to DAO. Lah, kenapa? Kok bisa gitu? Nah, oke. Jadi gini, pertama-tama saya akan cerita dulu tentang apa itu DAO. Jadi tadi kan DAO udah jelaskan, itu adalah suatu organisasi otonom yang terdesentralisasi gitu ya. Terus apa sih yang biasanya ada di DAO? Oke. Jadi DAO ini adalah suatu cara gitu ya, gimana caranya kita bikin suatu sistem di mana suatu organisasi, lembaga, institusi, perusahaan, atau secara umum kita sebut organisasi gitu ya, bisa berjalan secara otonomus menggunakan konsensus untuk governance-nya gitu. Jadi governance atau pengelolaannya itu diatur melalui suatu mekanisme konsensus yang dimiliki oleh masing-masing individualnya gitu. Nah, ini implementasinya belum sempurna banget di mana-mana, masih beragam macam. Tapi intinya adalah kita pengen bikin suatu, let's say atau katakanlah perusahaan. Tapi perusahaan ini tuh dimilikinya bukan cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang investor gitu, tapi dimiliki oleh kayak all the people who supports it gitu kan, menggunakan suatu mekanisme governance kayak gitu. Jadi organisasi yang bukan diatur oleh beberapa orang aja gitu, bukan seperti kayak misal saya punya perusahaan, saya ngatur, kemudian partner saya ngatur gitu ya, bukan gitu. Ini perusahaan yang benar-benar diatur oleh orang-orang dalamnya gitu kan. Nah, kenapa sih menarik banget kayak gini? Karena ini adalah suatu hal menarik karena kalau kita pakai top down gitu ya, yang terjadi adalah selalu gitu kan, apalagi generasi saya gitu ya, selalu orang tuh suka kritis gitu ya, kenapa begini, kenapa begitu gitu kan. Nah terus mungkin orang-orang zaman sekarang tuh lebih pengen kayak ownership gitu, lebih suka kayak ada rasa memiliki gitu. Nah, maka dari itu muncullah DAO ini, menurut saya make sense banget gitu buat generasi saya terutama gitu kan. Nah, jadi implikasinya apa sih? Implikasinya adalah banyak sekali
perusahaan-perusahaan yang dibangun sekarang dengan metode DAO ini. Nah, contohnya dulu ya, mungkin sebelum kita ke mekanisme cara kerjanya. Contohnya Uniswap gitu ya. Dia punya DAO. Dia salah satu decentralized autonomous yang sangat besar, yang treasury-nya gitu atau kebendaharaan yang gede banget, yang mereka itu berjalan seperti DAO. Ada proses governance-nya, kalau mau ada perubahan, ada proposalnya dan lain sebagainya, dan semua dilakukan in the open gitu. Terus juga ada DAO yang lain, misalnya Gitcoin DAO untuk quadratic funding. Ada juga mekanisme seperti misalnya DAO-DAO yang baru yang sekarang muncul, ada Bankless DAO. Kalau misal teman-teman pernah join Bankless gitu, suatu podcast, dan dia jadi Bankless sendiri, jadi suatu DAO sendiri gitu. Dan banyak lagi teman-teman jadi DAO gitu ya. Nah, terus implikasinya apa sih buat kita-kita ini? Jadi gini teman-teman ya. Jadi implikasinya adalah dengan adanya DAO, orang-orang bisa mengalokasikan scarce resources. Namanya manajemen kan tuh mengatur scarce resources ya. Mengatur resource atau sumber daya yang sangat terbatas. Yaitu siapa? People, capital, time, dengan cara konsensus, governance, cara DAO gitu. Artinya apa? Artinya nanti orang-orang bakal melalui berbagai macam cara lah. Ada yang pakai voting, ada yang pakai delegated voting, dan lain semacamnya. Tapi yang mau share di sini untuk teman-teman dari Stacks Indonesia adalah suatu kesempatan yang luar biasa di mana kita bisa membangun the future of work, the future of industry. Jadi kalau teman-teman join DAO sekarang, banyak banget kesempatan. Segala macam kegiatan ada DAO-nya. Teman-teman suka media, nulis, ada Bankless DAO. Teman-teman suka education, ada DAO juga di sana gitu kan. Ada Encode DAO. Teman-teman pengen apa lagi? Pengen ngoding. Ada DAO yang dia spesialisasinya itu suatu organisasi yang nerima orderan ngoding gitu lewat DAO gitu. Jadi kalau misalnya kita mau proyek apa, semua in the open gitu. Dan ini bakal sangat menarik banget ya. Apalagi kalau di Stacks Indonesia mendukung DAO secara native. Artinya kita juga dari Stacks gitu ya, membuat teknologi-teknologi yang ada untuk DAO. Contohnya sekarang ada dibangun, disebut sebagai executor DAO, dan juga DAO stacker DAO, yang mana semuanya itu dibikin on-chain. Jadi semua governance votingnya itu dilakukan secara on-chain. Jadi sebelum saya ke sana, saya bahas dulu deh, apa itu governance. Nah tadi kan ya, itu adalah cara menggovern atau memanage scarce resources. Nah mekanismenya apa sih? Kita ambil contoh dulu ya. Kalau misalnya di startup gitu kan, atau di startup gitu biasanya pakai OKR, ada objective key result buat ngukurnya gitu kan. Terus ada manajemen yang punya ide, kemudian top down diatur, diturunin sama sama karyawan-karyawannya gitu kan. Kalau misalnya di corporate ada selected few yang mendesain rancangan ke depannya, kemudian diturunkan ke departemen-departemen di bawahnya dan seterusnya gitu kan. Ada yang strategic decision, ada yang bikin detailnya gitu kan. Nah kemudian kalau pemerintah ada namanya kayak ada rencana anggaran, ada perencanaan, saya nggak ngerti ya, perencanaan tahunan atau segimananya gitu kan. Nah tapi kalau di DAO itu biasanya, kalau saat ini ya, saya nggak tahu di masa depan mungkin berubah. Mereka menggunakan kayak governance forum atau forum di mana kita bisa kayak berdiskusi, berdebat bahkan tentang gimana cara kita govern our DAO kayak gitu. Menarik banget, gila, menarik banget. Ini bener-bener hal yang luar biasa gitu ya. Dan bahkan ya, bahkan beberapa protokol DeFi yang dia ingin kayak misalnya hire semacam semacam auditor gitu. Auditornya kalau mau propose dapetin uang dari DAO itu harus in the open gitu. Bayangin, sekarang sangat menarik banget, transparansinya luar biasa banget gitu. Jadi DAO ini akan mendisrupsi perusahaan-perusahaan tradisional menurut saya ya. Walaupun emang ada banyak hal yang sekarang sedang dipikirkan gitu, yaitu gimana caranya legalitasnya, gimana caranya mengatur orang-orangnya, gimana caranya apakah kita pakai delegated
committee, atau kita pakai one man one voting dan lain semacamnya. Jadi banyak banget eksperimen yang menurut saya tuh jadi kayak negara gitu. Jadi the people owns it gitu kan. Dan kemudian orang berusaha kayak gimana caranya kita secara kolektif mengatur dengan baik kayak gitu. Nah, kemudian buat teman-teman nih ya, buat teman-teman di Indonesia yang ingin berkarir di kripto, banyak sekali DAO yang sekarang membutuhkan talented individuals di berbagai fungsi, dari mulai development, design, product, marketing, PR, writing, and all those stuff ada semua di DAO. Macem-macem ya. Kalau nggak nemu di DAO yang A, cari yang B. Banyak banget teman-teman. Saya termasuk salah satu anggota DAO juga di Stacks ya. Kita ada namanya Advox DAO, yang mana kita tuh DAO yang bergerak untuk mengadvokasi Stacks di berbagai belahan dunia, di berbagai belahan industri gitu ya. Ada yang ngetargetin developers, ada yang ngetargetin pengguna dan lain semacamnya. Dan ini sangat menarik banget gitu kan. Dan mereka biasanya punya sistem insentif juga gitu teman-teman. Jadi teman-teman yang look for opportunity, maybe side hustle, maybe just do it for fun. Ada juga financial upside juga di sini, yang mana teman-teman bisa dapat gitu. Yang mana DAO ini nggak sembarangan teman-teman ya. Uniswap saya dengar-dengar misalnya punya $1 billion of treasury gitu, banyak banget, miliaran dolar gitu kan. Stacks misalnya ya, Advox DAO gitu kan, cuma DAO kecil aja sih, belum ada banyak hal yang di sana gitu kan. Dia punya lebih dari $1 juta, sejuta STX di sana, yaitu kayak sekitar 1, something juta dolar gitu kan. Dan itu sangat menarik banget ya, karena ada treasury-nya gitu. Dan treasury ini sekarang mencari orang-orang seperti teman-teman semua untuk contribute di sana. Jadi menurut saya di masa depan, balik ke cerita awal tadi, yang tadinya generasi sebelum saya bekerja di suatu tempat untuk waktu yang lama, bahkan sampai pensiun, sampai umur pensiun gitu kan. Generasi saya atau kakak-kakak saya gitu kan, yang mana dia kerja di startup, dapat equity, udah gede cabut gitu kan. Kemudian kerja lagi di startup lain, dapat equity, kemudian udah berapa lama cabut lagi. Kemudian beberapa perusahaan sebelumnya yang dia punya equity-nya terjual gitu ya di ke investor. Kemudian they get rich because they equity like worth like more than 2x in most of the cases gitu kan. Di beberapa banyak kasus seperti itu gitu kan. Kemudian di teman-teman sekarang di crypto yang mana bermain di DAO, mereka bakal berjalan dari project to project. They have equity dalam bentuk token yang mana dia bakal disimpan atau didapatkan gitu ya dari project ke project lainnya. Kemudian mereka nggak punya long term commitment gitu. Kalau misal dia suka, dia punya equity, lanjut. Kalau misalnya dia nggak suka, ya udah gitu kan. Dan itu terjadi di mana-mana sekarang dengan adanya DAO. Saya lihat banyak banget para pekerja-pekerja DAO yang luar biasa ya. Menurut saya ini the future of work. Jadi teman-teman generasi muda, saya udah termasuk mulai tua nih sekarang, banyak banget opportunity di dunia kripto. Kalau teman-teman bisa berbagai macam talent, dari mulai di graphic design, UI UX design, development, managing product, managing proyek, itu dipakai banget di kripto, dipakai banget di DAO. Dan kalau misal nanya gimana financial upside-nya, lumayan, main banget, karena ini a lot of capital flowing in to the industry, and this is the opportunity in a lifetime, yang mana bukan cuma soal financial upside-nya, tapi juga ini adalah kesempatan seumur hidup teman-teman bisa ikut ngebangun gimana cara bikin the next generation of organization, companies, or institution kayak gitu. Ini saat-saat menarik buat teman-teman shaping the future kayak gitu. Dan ini hal yang menarik ya, karena sangat beda gitu sudut pandangnya gitu kan. Dan ini benar-benar dunia tuh lagi dibentuk ulang gitu. Ya walaupun emang sebenarnya DAO pun kalau teman-teman lihat sebenarnya sangat sederhana zaman sekarang ya. DAO itu sekarang cuma sekedar multi signatory wallet atau wallet yang dikontrol sama lebih dari satu signature atau lebih dari satu wallet.
dikontrol, misalnya ada wallet dikontrol sama 2 orang atau 3 orang, kemudian ada Discord channel, kemudian mulai jadi DAO. Nah, jadi DAO itu sekarang sangat simple banget, semua orang bisa bikin DAO. Tapi teman-teman, kalau teman-teman join DAO yang punya promising future, atau teman-teman punya ide untuk bikin DAO yang promising, saya rasa the future is very bright kayak gitu. Dan don't underestimate this opportunity. The next 1 or 2 years DAO will be very very big gitu kan. Dan saya rasa banyak banget hal yang dibangun di sana gitu kan. Dan menurut saya ini kesempatan buat teman-teman. Kalau teman-teman bisa tadi yang saya sebutkan tadi, skill tadi, teman-teman mulai cari, mulai join Stacks juga di grupnya, di Discordnya Stacks, Discord Stacks, atau join di Telegram t.me/Stacks Indonesia. Saya sangat open banget untuk membalas di sana. Dan terima kasih teman-teman join ngobrol-ngobrol santai bersama saya. Kita ketemu lagi besok.